Pandu menerima kabar buruk itu pada Minggu 13 Agustus 2023. Pacarnya Susi meninggal tiba-tiba. Dengan mengenakan batik, Pandu bergegas menuju rumah Susi dengan bersepeda motor. Setiba di tujuan, dia lihat sudah banyak pelayat berdatangan. Pandu langsung masuk ke dalam rumah. Tampak jenazah Susi terbujur dikelilingi sanak keluarga. Pandu tak kuasa menahan air mata. Dia menangis, terduduk lunglai di samping jenazah. Dia ikut menyolatkan jenazah sang kekasih. Dia turut menguburkannya. Kejadian tersebut begitu tiba-tiba. Tak seorang pun menyangka Susi pergi begitu cepat di usia 19 tahun. Keluarga, teman, dan tetangga semuanya terguncang. Kecuali Pandu tentunya. Dia sudah memprediksi Susi akan mati. Tapi dia harus berpura-pura, memainkan drama terbaik seolah syok, seolah berduka. Padahal dalam hati dia lega dan senang sebab niatnya tercapai sudah. 3 hari berlalu sejak Susi meninggal. Keluarga masih dalam suasana berkabung, termasuk Bude Suranti yang dekat dengan Susi sejak Susi kecil. Di tengah suasana berkabung, Bude Suranti membuka HP Susi. Benda itu seperti kenangan sebab banyak tersimpan foto-foto Susi di sana. Begitu Bude Suranti melihat isi percakapan WA, dia tertegun membaca percakapan terakhir Susi dengan Pandu. Suranti tahu, sudah setahun Susi berpacaran dengan Pandu. Setahu Suranti selama ini hubungan Susi dan Pandu baik-baik saja. Namun dia kaget ketika membaca percakapan keduanya di WA. Ternyata ada masalah besar yang mereka sembunyikan. Susi hamil dan Pandu minta Susi meminum teh yang telah dicampur obat untuk menggugurkan kandungan. Hal tersebut tampak dari beberapa foto yang tersimpan di HP Susi. Foto ketika Susi memasukkan obat berwarna putih ke dalam teh. Juga foto muntahan Susi setelah meminum teh bercampur obat itu. Di percakapan WA juga disebutkan Pandu menyuruh Susi menyimpan sisa obat. Bude Suranti segera mencari obat dan menemukannya disimpan di dalam lemari pakaian Susi. Suranti langsung mengamankan obat itu yang ternyata adalah potas. Lalu dia mengirim chat WA kepada Pandu ingin minta penjelasan tentang percakapan antara Susi dan Pandu di WA itu. Pandu mengaku Susi hamil, sedangkan dia tidak bisa menikahi Susi sebab orang tuanya tidak mengizinkan karena dirinya harus merampungkan kuliah terlebih dulu. Pandu pun menyuruh Susi menggugurkan kandungan dengan minum teh yang dicampur potas. Pandu mengaku dirinya tidak tahu potas bisa membunuh orang. Informasi itu segera disampaikan Suranti kepada keluarga lainnya. Mereka pun mendatangi rumah keluarga Pandu untuk membicarakan hal itu. Saat itu Pandu turut hadir. Keluarga Susi kemudian menanyakan langsung, "Pandu, apakah benar kamu telah membunuh Susi?" Pandu menjawab, "Ya, saya telah membunuh Susi." Pandu beralasan dia tidak mau melihat orang tuanya malu karena dirinya telah menghamili Susi. Saat itu, keluarga Pandu berjanji kepada keluarga Susi akan memberikan uang kompensasi sebesar 200 juta, namun harus menunggu hingga kebun keluarga Pandu terjual. Meskipun keluarga Susi telah memaafkan Pandu, tapi mereka ingin proses hukum tetap berjalan. Sebab itulah mereka kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi dan menyerahkan bukti-bukti berupa chat WA dan foto-foto yang tersimpan di HP Susi. Atas saran polisi, makam Susi pun dibongkar untuk keperluan otopsi jasad guna diketahui penyebab pasti kematian. Sementara itu polisi memburu Pandu yang ternyata telah melarikan diri keluar Jambi. Pada 6 Oktober 2023, yakni 2 bulan setelah kejadian, polisi berhasil meringkus Pandu yang ternyata kabur ke Banjarmasin dengan alasan mencari pekerjaan. Kabarnya orang tuanya juga ikut pindah ke Banjarmasin. Pandu dibawa kembali ke Jambi. Kepada penyidik, Pandu mengakui seluruh perbuatannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya terungkap di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Begini ceritanya. Irfando Arsito alias Pandu lahir Desember 2003. Dia tinggal di Desa Sidoharjo, Tabir Lintas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada 11 November 2022, Pandu yang berstatus mahasiswa berkenalan dengan Susi Puji Wahyuni, karyawan Alfamart. Mereka pun berpacaran. Hubungan tersebut diketahui keluarga Pandu dan Susi. Saat berpacaran, Pandu dan Susi sering lupa diri. Beberapa kali keduanya melakukan hubungan terlarang baik di hotel maupun di rumah mbahnya Pandu saat suasana sepi. Akibatnya, baru 7 bulan berpacaran, pada Juni 2023, Susi mengaku, "Aku telat mens. Gimana ya? Mungkinkah Susi hamil?"
Untuk memastikan, Pandu membelikan tes pack kehamilan dan minta Susi melakukan tes. Hasilnya 2 garis merah yang berarti Susi positif hamil. Susi memberitahu hal itu kepada Pandu lewat chat WA dan mengirimkan foto hasil tes pack. Kedua sejoli bingung, terlebih Pandu, dia belum siap bertanggung jawab. Dia khawatir orang tuanya akan malu dirinya menghamili Susi. Pandu juga tahu orang tuanya tidak akan mengizinkan dirinya menikah sebab dia harus merampungkan kuliah. Pandu dan Susi pun sepakat untuk menggugurkan kandungan. Selama 2 minggu, Susi aktif mencoba berbagai cara. Dia beli nanas dan merendamnya dengan air soda selama 4 hari, lalu meminumnya. Kemudian dia meminum jamu untuk memperlancar haid. Selanjutnya dia memakan obat medis, namun semua cara itu gagal menggugurkan kandungan. Pada 2 Juli 2023, Pandu menikahi Susi secara siri. Yang menjadi saksi adalah teman Susi, namun pernikahan itu tidak diketahui keluarga. Keduanya kemudian tinggal di kosan dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa, Pandu kuliah dan Susi bekerja. Tapi Susi yang stres merasa badannya semakin tidak fit. Dia merasa tidak sanggup lagi bekerja dan akhirnya memutuskan resign dari Alfamart. Susi pun pulang ke rumah neneknya Ponikem atau Mbah Pon di desa Tegalrejo, Kabupaten Merangin, Jambi. Sejak kecil, Susi memang diasuh nenek dan keluarga lainnya sebab ibu kandung Susi telah lama meninggal. Di rumah sang nenek, Susi yang mengaku sakit lebih banyak beristirahat meski sesekali juga membantu neneknya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pihak keluarga yang melihat keadaan Susi jadi khawatir. Pak De Susi bahkan sempat berencana membawa Susi cek ke dokter. Mereka tidak tahu Susi sedang hamil. Sementara itu Pandu semakin gelisah membayangkan nantinya perut Susi semakin besar. Untuk menyelamatkan dirinya dari hal memalukan itu, hanya ada satu cara, Susi harus mati. Dan cara paling mudah adalah dengan meracun kekasihnya itu. Pandu pun mencari informasi di YouTube jenis racun mematikan. Ada beberapa informasi penting yang diperolehnya dari 3 channel media nasional. Setelah menonton video di ketiga channel itu, Pandu memutuskan akan mencampurkan racun ke dalam air minum Susi. Pandu lalu mencari di Google di mana tempat membeli racun yang diinginkannya. Demikianlah pada Rabu 9 Agustus 2023, Pandu membeli racun berbentuk tablet putih di sebuah toko. Malamnya pukul 8:30, dia datang ke rumah Mbah Pon, nenek Susi, di desa Tegalrejo untuk menemui Susi. Dia membawa racun yang dibungkus plastik di kantong celananya. Usai ngobrol dan berbasa-basi, Pandu mengatakan, "Sus, bikinin 2 gelas teh untuk aku dan kamu." Susi pun menyuguhkan 2 gelas teh panas. Tiba-tiba Pandu berkata, "Sus, ambilin baju kaosku yang tadi kucuci." Susi masuk ke dalam untuk mengambil kaos milik Pandu. Nah, saat itulah diam-diam Pandu mencampurkan racun ke teh milik Susi. Tak lama kemudian, Susi keluar dan memberikan baju kaos kepada Pandu. "Itu teh kamu cepat diminum, nanti dingin," kata Pandu. Susi manut dan meminum teh, namun langsung memuntahkannya. "Kok kayak gini rasanya? Kamu masukkan apa ke dalam teh?" tanya Susi. "Nggak ada, mungkin tehnya kemasukan hewan," balas Pandu. Diam-diam dia kesal, aksinya gagal. Dia putar otak, apa yang kini harus dilakukannya? Pandu pun izin masuk ke dalam rumah. "Mau ke kamar mandi," katanya beralasan. Pandu segera menuju dapur dan mengisi teko dengan air putih. Setelah itu dia masuk ke WC, lalu mengambil racun dari saku celananya dan menaruhnya di dalam teko yang berisi air minum. Selanjutnya dia pamit pulang. Setiba di rumah, Pandu menerima chat WA dari Susi yang mengirim foto teko berisi air dan tablet racun. "Apa ini?" tanyanya. "Itu obat untuk menggugurkan," jawab Pandu. "Kenapa kamu diam-diam memasukkannya ke teko? Kok ndak bilang-bilang?" tanya Susi. Pandu langsung berkelit agar Susi tidak curiga. Ujung-ujungnya dia bilang, "Udah, buang aja airnya, cuci tekonya, nanti obatnya aku ganti dengan yang lain." Untuk memastikan kondisi kehamilan, pada Jumat 11 Agustus 2023 pukul 6:30 malam, dengan ditemani Pandu, Susi mendatangi Polindes atau Pusat Pelayanan Kesehatan Desa untuk mengecek kehamilannya kepada Bidan Yayu. "Sudah tes pack, Bu?" tanya Bidan Yayu pada Susi. "Iya sudah, hasilnya garis 2, jawab Susi. Setelah menanyakan beberapa hal lainnya termasuk kapan terakhir datang bulan, Bidan Yayu kemudian memeriksa secara manual perut Susi dengan cara palpasi atau meraba perut bagian bawah. "Benar, ibu positif hamil, sudah sekitar 5 minggu. Rencananya pemeriksaan mau dilanjutkan di mana dan mau melahirkan di mana?" tanya Bidan Yayu. "Nanti di kampung saya aja," jawab Susi. Bidan Yayu kemudian memberikan vitamin dan tablet penambah darah untuk Susi.
Setelah membayar, Susi dan Pandu pulang. Sementara itu, rencana Pandu agar Susi mati terus berjalan. Pada Minggu pagi 13 Agustus 2023, dengan bersepeda motor, Pandu menuju toko untuk membeli racun. Di tengah perjalanan, dia menerima chat WA dari Susi yang sedang ngidam sate. "Nanti tolong belikan sate 5.000 untuk sarapan." "Di mana tempatnya?" tanya Pandu. "Cari aja di kampung 5, kalau enggak di kampung 6, ada itu," balas Susi. Setelah membeli sate, Pandu mampir untuk membeli racun. Lalu dia chat Susi, "Ini obat sama sate udah aku beli. Aku nggak mau ngantar ke rumah. Nanti kita ketemu di mana?" "Berhenti aja di simpang dekat rumah Pak Demang," balas Susi. Pandu pun meluncur menuju lokasi yang ditetapkan. Di sana dia berhenti lalu kembali mengechat Susi. "Aku udah sampai, cepat ke sini, ambil sate sama obatnya." Susi datang dengan berjalan kaki, mengambil sate pesanannya dan obat dibungkus plastik hitam yang dibelikan Pandu. Ketika membuka plastik dan melihat obat, dia heran. "Kok banyak banget obatnya?" "Udah bawa aja, nanti sampai di rumah aku chat kamu lagi," kata Pandu lalu pergi. Sekitar pukul 8:30 pagi, kembali Pandu mengirimi Susi chat. "Itu nanti obatnya, masukin 1 butir aja ke dalam teh, sisanya kamu simpan, terserah di mana." Pukul 9, Susi membalas, "Iya, nanti jam 9:30 aku minum, nunggu nenek selesai bersihin rumput, sekalian sarapan." Pandu langsung membalas, "Nanti kalau misalnya udah bikin teh, bilang ya." "Ya udah, ini aku mau sarapan dulu," jawab Susi. Sekitar pukul 10 pagi, Susi kembali ngechat sang kekasih Pandu. "Ini aku udah bikin tehnya." Pandu membalas, "Apa iya? Coba foto tehnya sama obatnya, langsung dimasukin." Susi lantas mengirimkan foto air teh yang sudah dicampur potas, dan Pandu membalas, "Nanti kalau sudah larut, langsung diminum, habisin ya." Susi menjawab, "Iya, tapi sekali ini aja ya, soalnya baunya nggak enak banget. Ini efeknya apa ya?" "Minum habisin, terus makan roti. Mungkin efeknya nanti kalau nggak pusing, mual, sesak napas, ya pingsan," balas Pandu. "Ini aku minum langsung, udah tinggal dikit lagi, larutnya lama," jawab Susi. "Ya udah, langsung minum habisin," balas Pandu. 5 menit kemudian, Susi mengirimkan foto dirinya muntah. Pandu membalas, "Minum lagi aja obatnya, siapa tahu itu nggak bereaksi." Setelah itu tidak ada lagi balasan chat dari Susi. Pandu mencoba menelpon hingga 3 kali tapi tidak ada jawaban. Tak seorang pun tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi di menit-menit terakhir sebelum Susi ditemukan tewas. Namun dari keterangan Ponikem alias Mbah Pon di persidangan, kurang lebih bisa diperoleh gambaran dengan menggabungkannya dengan data chat yang tersimpan di HP Susi. Di persidangan, Ponikem alias Mbah Pon, nenek Susi, bersaksi pada hari kejadian dia sedang menyapu halaman. Saat itu dia lihat sang cucu Susi sedang makan sate sambil duduk di depan rumah. Tak lama kemudian, Susi datang membantu membersihkan rumput. Sekitar 2 menit kemudian Susi masuk ke dalam rumah. Ditunggu-tunggu, Susi tidak keluar juga. Mbah Pon yang heran masuk ke rumah mencari sang cucu. Dia lihat ada muntahan di kamar Susi dan di dapur. Tapi di mana Susi? Mbah Pon memanggil-manggil namun tidak ada jawaban. Mbah Pon bergegas mengecek ke belakang rumah. Betapa terkejut dirinya melihat Susi tengkurap sambil kejang-kejang. "Sus, kamu kenapa? Kamu kenapa?" tanya Mbah Pon panik. Ketika dia membalikkan badan cucunya, Susi masih kejang-kejang dan ada bekas muntahan di dekatnya. Mbah Pon langsung berteriak minta tolong. Tak lama kemudian anggota keluarga lain berdatangan. Susi dibawa ke klinik Latahzan. Sungguh malang, wanita itu dinyatakan meninggal dunia. Untunglah kemudian pihak keluarga menemukan isi chat WA antara Susi dan Pandu di HP Susi lengkap dengan foto-foto yang berhubungan dengan tewasnya Susi, termasuk foto teh yang sudah dicampur racun, juga foto muntahan Susi. Di persidangan, Pandu mengaku dialah pembunuh Susi, tidak secara langsung, melainkan dengan cara menyuruh Susi meminum campuran obat yang sebenarnya adalah racun, dengan alasan untuk menggugurkan kandungan. Dan yang terjadi, Susi gugur bersama janin di kandungan. Di akhir persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko menyatakan Irfando Arsito alias Pandu terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Pandu mengakibatkan matinya korban Susi Puji Wahyuni sekaligus bayi dalam kandungan yang merupakan anak Pandu. Keadaan lain yang memberatkan, terdakwa Pandu berusaha menghilangkan jejak dengan melarikan diri ke Banjarmasin dengan alasan bekerja sebelum ditangkap petugas. Sedangkan keadaan yang meringankan tidak ada.
Pada April 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati pada Pandu, lebih berat dari tuntutan JPU 20 tahun. Ada informasi tambahan, ketika makam Susi dibongkar untuk keperluan otopsi jasad guna mengetahui penyebab pasti kematian, hasil otopsi menunjukkan Susi hamil. Namun usia kandungan tidak diketahui karena jasad telah mengalami pembusukan. Dan penyebab pasti kematian juga tidak diketahui sebab jasad telah mengalami pembusukan lanjut. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.